Lupa cara menang, Rossoneri raih hat-trick kekalahan. AC Milan harus mengakui keunggulan Porto dengan skor 0-1 kala kedua tim bertemu dalam partai match di 3 fase grup Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Estadio do Dragão pada hari Rabu dini hari. Gol sematawayang kemenangan Porto pada laga ini diciptakan oleh winger mereka asal Kolombia, Luis Diaz, pada pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini, Porto untuk sementara menduduki peringkat ketiga klasemen grup B dengan poin 4, sedangkan Milan terpuruk di dasar tabel tanpa meraih poin sama sekali. Porto mencoba langsung tampil agresif sejak awal laga. Luis Diaz hampir saja membawa tuan rumah unggul ketika laga baru berjalan 5 menit. Sayang, tembakannya masih digagalkan tiang gawang. Porto pun memperoleh sejumlah peluang lewat aksi sang striker, Mehdi Taremi, namun belum ada gol yang berhasil diciptakan oleh penyerang internasional Iran tersebut. Milan sendiri sempat menebar ancaman lewat Oliver Giroud, namun usahanya masih belum membuahkan hasil. Skor imbang 0-0 pun menjadi hasil sementara saat jeda turun minum. Kembali dari kamar ganti, Porto kembali mendapat beberapa peluang termasuk lewat aksi Mateus Uribe. Sayang, tembakannya masih melebar dari sasaran. Porto akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-65 lewat tembakan Luis Diaz, memanfaatkan aksi Taremi yang memenangkan duel dengan Ismail Bennacer. Milan berupaya keras untuk mencari gol penyeimbang, namun upaya mereka gagal membuahkan hasil hingga peluit panjang dimunculkan oleh wasit Felix Bryant. Bagi AC Milan, kekalahan ini merupakan kali ketiga beruntunnya mereka di Liga Champions. Sebelumnya, Rossoneri juga KO kalah bersua Atletico Madrid 2-1 dan Liverpool 3-2. Dengan rentetan hasil minor ini, AC Milan kini berada di posisi dasar klasemen grup B Liga Champions dengan nil poin. Melihat situasi AC Milan saat ini, kecil peluang bagi klub Liga Italia tersebut untuk menembus babak 16 besar. Ibrahimovic, ini permainan terburuk kami. Penyerang veteran AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyebut kekalahan melawan Porto sebagai permainan terburuk yang pernah dimainkan tim. Sementara, menepati posisi juru kunci, kecil peluang bagi klub Liga Italia tersebut untuk menembus babak 16 besar. Kami tidak pantas mendapatkan poin, ini adalah pertandingan terburuk yang pernah kami mainkan. Tapi inilah sepak bola, kami berada di titik nol, tapi kami harus melanjutkan. Bagi banyak orang di tim ini adalah pertama kalinya di Liga Champions, mereka harus tumbuh dan belajar. Kompetisi di Liga Champions membawa pengalaman ketiga, kata Ibra. Ada begitu banyak pemain yang hilang, tapi ini adalah bagian dari sepak bola. Saya baru saja kembali dan saya senang bermain, saya perlu lebih banyak menit untuk menemukan ritme. Semakin banyak saya bermain, semakin banyak ritme yang kembali. Itu adalah pertandingan pertama untuk Bakayoko juga. Tapi saya tidak ingin mencari alasan di pertandingan berikutnya, kami harus melakukan yang lebih baik. Ada 3 pertandingan tersisa, kami berjuang untuk berada di Liga Champions. Dan selama ada peluang, kami mengincar gol. Sayangnya kami kalah dari ini, tapi saya yakin. Barak jadi target laser fans, Milan resmi dijatuhi denda. AC Milan resmi dijatuhi denda setelah Antonin Barak menjadi target laser dalam pertandingan melawan Hellas Verona pada hari Minggu dini hari lalu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pemberitahuan resmi nomor 66 Pengadilan Olahraga, Rossoneri telah dijatuhi denda sebesar 10.000 euro atau setara dengan 160 juta lantaran fans mereka beberapa kali mengarahkan sinar laser terhadap pemain dari tim lawan. Insiden yang paling menyita perhatian adalah saat Barak mendapati sinar laser tepat di matanya sesaat sebelum ia maju untuk mengeksekusi penalti yang membuat Hellas Verona unggul pada babak pertama pertandingan Giarnota ke-8 Serie A akhir pekan kemarin. Laser tersebut jelas tak membuat banyak perbedaan lantaran pemain internasional Republik Ceko tersebut menunjukkan ketenangan yang diperlukan untuk menundukkan Ciprian Tatarusanu. Namun tindakan tersebut tentu saja secara aktif dihentikan dan disingkirkan dari sepak bola. Milan sendiri pada akhirnya mampu bangkit dan justru memenangkan pertandingan setelah perubahan besar yang mereka lakukan pada babak kedua dengan gol dari Oliver Giroud, Frankesi, dan gol bunuh diri dari pemain lawan melengkapi kemenangan dramatis mereka pada laga tersebut. Dengan dijatuhkannya denda tersebut, Rossoneri diharapkan bisa lebih menertibkan fans mereka terutama saat pertandingan sedang berlangsung dan kejadian laser menimpa Barak tentunya pantang terulang lagi. Di masa depan atau raksasa Serie A tersebut bakal mendapatkan sanksi yang lebih berat. Milan punya rencana segera perpanjang kontrak Kjaer. AC Milan diperkirakan akan membuka dialog konkret dengan Simon Kjaer untuk membahas mengenai perpanjangan kontraknya dalam waktu dekat ini. Kjaer tengah menikmati momen ajaib yang dapat dikatakan sebagai periode terbaik dalam karirnya, baik bersama Rossoneri maupun tim nasional Denmark. Ia mendapat banjir kekaguman dan penghormatan dari semua rekan-rekan satu timnya. Ia merupakan sosok memiliki kehadiran kuat dan syarat pengalaman baik di dalam maupun di luar lapangan.
Namun sayangnya kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang, yang berarti Paolo Maldini dan Frederick Massara ingin segera mungkin menyelesaikan masalah pembaruan kerjasama dengannya. Menurut kabar terkini dari Milan News, raksasa Serie A tersebut menganggap bek tengah 32 tahun tersebut sebagai salah satu sosok pemimpin di skuad, dan karena itulah manajemen tidak ragu memperpanjang masa tinggalnya di Milan. Sesegera mungkin, negosiasi akan dimulai dan besar kemungkinan mantan bintang Sevilla tersebut bakal memperpanjang kontraknya selama 2 tahun ke depan hingga tahun 2024, mengingat ia sangat bahagia membela Rossoneri dan akan lebih senang melanjutkan bersamanya dengan klub beberapa tahun lagi. Tak seperti kasus Frank Kessie yang memakan waktu lama. Proses negosiasi kapten Denmark tersebut diperkirakan tidak akan menemui kendala yang berarti, mengingat sang pemain tampaknya cukup puas dengan yang diperoleh dari Milan dan bakal segera senang hati melanjutkan karirnya bersama raksasa Serie A. Tiga bintang pinjaman ini punya waktu 7 bulan untuk yakinkan Milan. 3 pemain pinjaman AC Milan, Alessandro Florenzi, Pietro Pellegrini, dan Junior Mesias memiliki kesempatan selama 7 bulan untuk meyakinkan klub agar bersedia mempermanenkan status mereka. Florenzi bergabung dengan Rossoneri dari AS Roma musim panas kemarin dan menuntut pemberitahuan dari Milan, manajemen akan membayar 1 juta euro atau 16 miliar untuk mahar pinjaman pada klub ibu kota dan pilihan pembelian di angka 4,5 juta euro atau 72 miliar yang telah disepakati hingga total transfernya bakal bernilai 5,5 juta euro atau 88 miliar. Pellegrini sendiri mendarat dari AS Monaco dengan biaya pinjaman 1 juta euro plus pilihan pembelian 6 juta euro atau 96 miliar per informasi dari Fabrizio Romano. Selain itu, ada pula bonus 1 juta euro, sementara itu pilihan pembelian bisa berubah menjadi kewajiban dengan syarat tertentu. Kemudian, Mesias datang pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin dan Calcio Mercato mengklaim transfernya bernilai 7,5 juta euro atau 120 miliar jika ditambah biaya pinjaman dan pilihan pembelian. Kabar terkini dari Milan News menyebutkan bahwa Juni nanti Il Diavolo juga harus memutuskan masa depan trio pemain yang mereka pinjam dengan pilihan pembelian permanen dan ketiganya perlu membuktikan dirinya dengan mempertontonkan performa meyakinkan di lapangan musim ini. Untuk saat ini tak satu pun dari ketiga pemain tersebut yang mampu memuaskan Milan, namun masih ada 7 bulan tersisa untuk meyakinkan klub agar bersedia membeli mereka.